الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لحظة من المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كما الأرواحهم الشيخ ومعلمنا خصوصا الإمام غزالي رحمه الله تعالى ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم والفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف يأتي ويكتب أبد الآمنين ودهر الزاهرين. نويت أن أعتكف بهذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام غزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه كتاب آمين قال وكذلك إلى سائر أجزاء الفواكه. Kemudian kembali Al-Imam Ghazali, beliau menjelaskan Jarsidin dan seperti yang demikian itulah terhadap semua bahagian-bahagian buah-buahan. Fa in kana al-ma'u yataharraku bi tab'ihi ila asfal, maka jikalau air bergerak menurut tabiatnya ke bawah, maka jikalau air bergerak menurut kebiasaannya ke bawah, fakaifa taharraka ila fawqi, maka bagaimana dia bisa bergerak ke atas? Menurut kebiasaan air itu buburnya ke bawah dan ia meresap ke bawah, itu sudah jadi tabiat, kebiasaan. Cuma ujar Imam Ghazali, bagaimana air itu bisa bergerak naik ke atas? Tentu ada yang menaikkan. Pasti ada orang yang memperbuat yang demikian itu. Fa in kana dzalika bi jazbin jadibin, maka jika yang demikian itu dengan sebab tarikan yang menarik, seumpama ada juga sesuatu yang mampu menarik sehingga air itu naik ke atas, faman alladhi sakhkhara dzalika jadib, maka apa yang menundukkan penarikan itu? Seandainya ada juga sesuatu yang mampu menarik air sehingga naik ke atas, tentu ada orang yang menundukkan tentang masalah penarikan tadi sehingga ia mau tertarik ke atas. Wa in kana yantahi bil akhirah, kalau yang demikian sampai akhirnya. Jadi ujar Imam Ghazali, ketika kita selusuri sebab-sebabnya sehingga sampai kepada ujungnya, ila khaliqis samawati wal ardh, kepada orang yang menciptakan langit dan bumi, wa jabiril mulki wal malakut, dan yang maha perkasa pada alam dunia dan alam ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujar Imam Ghazali, kebiasaan dan kebanyakan kita itu melihat sebab, terus sebab-sebab, akhirnya ujung-ujungnya ingat kepada Allah yang menciptakan semua itu. Nah, itu adalah pemikiran orang-orang yang umum, berbeda dengan orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala cahaya ma'rifah. Falima la yuhalu alaihi, mengapa tiada dialihkan kepadanya
min awalil amri, dari permulaan perkara. Semestinya ujar Imam Ghazali, melihat sesuatu hendaklah yang kita ingat awal-awalnya adalah perbuatan Allah. Nah itu disini kehendaki itu sebenarnya seperti itu. Awal-awal yang kita lihat dan kita ingat Allah. Sesudahnya hanya apa yang dilihat. Nah itu kan sebenarnya ujar sidin yang paling bagus sudah. Misalnya melihat pisang, sebelum melihat pisang ingat sudah lawan Allah. Lalu pisangnya itu tadi Allahnya yang dulu ingat. Ada kita tuhuk dahulu telusuri sebab-sebabnya, akhirnya ujungnya hanya ingat kepada Allah. Nah, jadi kebanyakan kita hanya bisa ingat di akhirnya, bukan di permulaannya. Penihayatul jahil, maka akhir orang yang jahil, bidayatul aqil, yaitu awal orang-orang yang berakal. Orang berakal ini ya wali Allah Ta'ala. Orang yang berakal langsung melihat Allah, setelah itu baru melihat sebab-sebabnya. Itu orang yang berakal, wali-wali Allah. Orang yang jahil dari sebab terus dan akhir ujungnya hanya ingat dengan Allah. Maka orang yang hanya melihat makhluk semata tanpa menyaksikan Allah, maka itulah paling hina, paling jahil manusia. Itu ujar Imam Ghazali, paling hina, paling jahil manusia, yaitu orang yang hanya melihat makhluk semata-mata. Dari awal sampai ujung kada diingat lawan Allah. Nah itu paling hina, paling jahil manusia, ujar Imam Ghazali. Tiap hari kada ingat lawan Tuhan. Sarianan di perumahan gak diingat lawan Tuhan. Itu paling jahil manusia. Sekurang-kurangnya ujar sidin di akhirnya ingat. Sekurang-kurangnya. Apabila sampuan gak diingat, awalnya gak diingat, akhirnya gak diingat, nah ini paling hina makhluk manusia. Kenapa? Karena manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan akal. Kenapa jadi kadang memikirkan? Nah itu kan salahnya. Orang yang melihat alam, melihat sebab, tetapi ujungnya ingat kepada Allah. Nah ini termasuk kelompok ashabul yamin. Artinya orang-orang yang termasuk orang istimewa, tapi bukan yang di atas istimewa. Artinya termasuk orang yang untung sudah di akhirnya ingat lawan Tuhan. Memandang sesuatu di akhirnya ingat dengan Allah. Nah itu ashabul yamin. Orang yang melihat, menyaksikan Allah terlebih dahulu, baru melihat sebab-sebabnya. Inilah orang-orang yang arif billah, orang yang bujur-bujur kenal dengan Allah, orang yang disebut dengan waliullah. Apabila melihat sesuatu dan dilihatnya Allah, hanya sebab-sebabnya. Apa saja yang dilihat, apapun yang dilihat, yang pertama yang diingat adalah Allah, bukan sesuatu yang dilihat tadi. Nah itu keadaan wali-wali Allah. Berbeda dengan kita. Hendak mengingatkan Allah itu sulit. Kenapa jadi sulit? Karena memang hati kita ini hibak dengan dunia. Itu yang membuat kita sulit. Ada orang yang wali Allah Ta'ala ini kosong daripada dunia. Jadi yang ada hanya Allah. Nah itu ujar Imam Ghazali, di antara keajaiban langit dan bumi, yaitu semalam angin, patir, awan, halilintar. Nah itu keajaiban di antara langit dan bumi. Dan itu jasidin
sangat bagus kita renungkan dan kita pikirkan. Cuma ujar Imam Ghazali ada lagi yang lebih hebat daripada itu. Nah ini, wa min ayatihi malakutus samawati wal ardh wa ma fiha minal kawakib. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah kerajaan langit dan bumi dan sesuatu padanya langit daripada bintang-bintang. Wa huwal amru kulluhu, dan dialah perkara semuanya. Jadi ujar Imam Ghazali, apapun yang ada di alam dunia ini, di bumi, di bawah bumi, ternyata yang paling hebat perkara, sesuatu yang di atas lebih daripada hebat, yaitu ternyata kerajaan langit. Jadi ujar Imam Ghazali, kerajaan langit itu dialah perkara semuanya. Artinya perkara berataannya di situ tafakur yang luar biasa. Wa man adrakal kullu wa man adrakal kulla wa fatahu ajaibus samawat. Barang siapa mengetahui semuanya dan dia ketinggalan keluputan akan keajaiban-keajaiban langit, maka fatahu kulla haqiqah, maka dia pada hakikatnya ketinggalan semuanya. Jadi intinya adalah kita merenungi keajaiban-keajaiban langit. Karena itu adalah renungan yang sangat luar biasa. Apabila kita ketinggalan merenungkan tentang langit ini, maka seakan-akan ujar Imam Ghazali kita ketinggalan semuanya. Daripada hebatnya orang yang mentafakkurkan ciptaan Allah, langit yang ada di atas sana. Jadi bumi kita ini dibandingkan dengan langit itu pada apa-apanya. Keajaiban-keajaiban langit itu dibandingkan dengan keajaiban-keajaiban bumi, ada apa-apanya. Ujar Imam Ghazali, fal ardu wal bihar wal hawa, maka bumi dan lautan dan udara, wa kullu jismin siwas samawat min idhafati ila samawati qatratun bi bahrin sighar, dan semua benda selain langit dengan dibandingkan kepada langit adalah satu tetes pada laut dan lebih kecil daripada itu. Maksudnya besarnya langit daripada bumi itu seperti setetes air laut diumpamakan bumi, dan sisanya air laut itu adalah langit. Ini perumpamaan aja. Kita ambil misalnya setetes air daripada laut. Nah, setetes air itu diibaratkan bumi, dan sisa daripada air itu adalah langit. Bandingkan satu tetes dibandingkan sisa yang tersisa itu. Jadi sangat kecil ternyata bumi kita ini kalau dibandingkan dengan keajaiban-keajaiban langit yang ada di atas sana. Kita ambil contoh sebuting matahari. Nah, matahari itu sebuting matahari dibandingkan dengan bumi sudah kenal matahari, kalah sudah. Barat-baratan, caranya barat-baratan tuh matahari lawan bumi, sudah barat matahari, belum lagi bintang, hanya matahari sebiji, kalah sudah, belum lagi langitnya. Kita memikirkan langitnya tuh kayak apa genalnya langitnya, sementara bintang itu betuyuk di atas sana. Sebiji sabuting bintang aja sama dengan bumi genalnya. Hitung berapa juta bintang di sana, dan kita bayangkan kayak apa kenalnya langit itu. Nah, itu Imam Ghazali sidin menggambar-gambarkan bagaimana hebatnya keajaiban daripada langit itu. Tumanzur kaifa azama, kemudian pikirkanlah bagaimana Allah membesarkan.
amras samawati wan nujum, akan urusan langit dan bintang-bintang fi kitabihi, di dalam kitabnya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bintang, dan Allah membesarkan, mengagungkan akan itu langit. Dan buktinya Allah mengagungkan, membesarkan langit, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Allah menyatakan bahwasanya langit itu sangat luar biasa. Dan bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah sering bersumpah. Artinya apabila Tuhan bersumpah, maka sesuatu itu luar biasa hebatnya. Was-samaa'i wat-thariq, was-sama', demi langit ya Tuhan, Tuhan bersumpah. Itu Tuhan mengagungkan langit, membesarkan langit. Wa ma min suratin illa wa tashtamilu ala taqdimihima fi mawadhi'a. Maka tiada ada dari surah di dalam Al-Quran melainkan di dalam surah itu mengandung atas membesarkan langit pada beberapa tempat, pada beberapa ayat. Wa kam min qasamin fil Qur'an biha, dan banyak sumpah di dalam Quran tentang yang demikian itu. Maka langit sering Allah jadikan sebagai alat sumpah, dan itu menunjukkan bahwasanya langit itu sangat besar. Nah, apabila jangankan langit, lalu diusahakan ingat dengan Allah, karena luar biasa itu langit ciptaan Allah. Ini bukan dilatih, kita tahu apa lah, jangan langit. Lalu baca ayat tadi kalau lah dalam Quran itu, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Sunat membaca ayat itu apabila jangan ke atas langit. Apabila membaca ayat itu otomatis ingat lawan Allahnya. Qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Jadi langit itu di atas sana mempunyai bintang-bintang. Was-sama'i wat-thariq, dan demi langit dan yang datang pada malam hari. Demi langit, banyak kalau ayatnya. Nah, Allah bersumpah demi langit dan yang datang pada malam hari. Apakah itulah datang pada malam hari itu? Malaikat kan? Malaikatnya turun naik, ada yang tugasnya naik, ada yang turun tugasnya. Tiap malam Allah memerintahkan, ada yang turun membawa rahmat, ada yang naik membawa amal ibadah, catatan pahala. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Kemudian langit itu ada jalan-jalannya di atas sana. Bintang ada jalannya. Ada pernah ketabrak? Kenapa jadi kada pernah ketabrak? Karena sudah diatur oleh Allah. Ini jalannya, ini jalannya. Dan bintang itu kada sama. Ada bentuknya nang kayak buaya, ada bentuknya nang kayak ular, ada bentuknya nang kayak kalajengking. Itu bintang. Pun dilihat matang jauh bina mirip sama berdaan. Kalau bintang itu, padahal bentuk bintang itu berbeda-beda. Dan Allah sudah mengatur jalan-jalan bintang itu supaya pas pada tempatnya. Was-sama'i wa ma banaha, banyak Allah dalam Quran nih. Dan Allah mengagungkan tentang langit, demi langit dan bangunannya. Aku bersumpah ya Tuhan, demi langit, bersumpah Tuhan, demi langit dan bangunannya. Ayo kayak apa? Langit itu diciptakan oleh Allah, terbuat daripada apa? Bangun kita nih kalau nggak tahu aja masjid nih campuran-campurannya semen, batu, pasir. Cuma ujar Tuhan, demi langit dan bangunannya, terbuat daripada apa langit itu? Sampai sekarang apa aja YouTube, internet adalah yang tahu langit itu terbuat daripada apa.
Nggak tentu pada enam tahunnya lah. Seandainya ada 6 tahun itu, nah bagi orang mah ini ya, nggak kenal kawan viral, viral, viral tentang di YouTube, di internet. Tahu apa terbuat daripada apa bangunan langit itu. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di waktu pagi. Demi matahari jatuhan aku bersumpah, dan cahayanya di waktu pagi. Ayubian matahari di waktu pagi itu luar biasa, Allah nyaman apabila matahari itu timbul. Cahayanya itu menyinari seluruh alam. Wal qamara idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Banyak dalam Al-Quran pas Allah sumpah Allah terhadap langit itu. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini selesailah kitab yang kedua daripada bab tabakkuk. Mungkin karena disambung bahagian yang ketiga, masih pembicaraan masalah bertabakkuk juga. Ini bahagian yang kedua dan bahagian yang ketiga. Jadi satu bab banyak artinya kitabnya. Hanya satu bab, sementara Ihya Ulumuddin itu mungkin bisa 300 bab. Banyak benar itu hanya satu bab mencapai beberapa kitab. Apalagi sangat banyak tuh. Sesuai aja Ihya Ulumuddin itu syarahnya itu 19 juz. Maka ini benarnya. Benar lagi kitabnya kayak Quran tuh. Ada 19-18 juz syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitabnya 4 jilid disyarahkan, dipanjang lebarkan menjadi 18 jilid. Luar biasa itulah mensyarahkan itu pula. Artinya dalamnya ilmunya itu luar biasa. Kemudian Ahmad bin Abi Bakrin Asy-Syali. Ini Ahmad bin Abi Bakrin, wali Allah Ta'ala. Anna Sayyid al-Jalil, bahwasanya Said al-Jalil lama hafara bi'rahu, manakala sidin menabuk sumur sidin. Said Jalil menabuk sumur. I'taradat dunal ma safratan 'azimah, ternyata ada batu besar yang menghalangi. Tabuk ada batu besar yang menghalangi, sehingga Sayyidil Jalil ini susah menabuk sumur karena ada batu nanggonal. Falamma alima Ahmad bin Abi Bakr Asy-Syami, maka manakala mengetahui oleh Ahmad anak Bakar Asy-Syami, oh ini Sidin Jalil ini kasihan benar nabuk sumur ada batu ganal, sehingga susah benar hendak mengangkat jangan ketawa. Lalu Sidin kataba fi hijaratin saghirah wa rama biha ala tilka as-sakhrah al-kabir. Lalu beliau menulis pada batu kecil, diambil Sidin batu halus, tulis Sidin, dan beliau lemparkan batu kecil itu kepada batu besar. Tawakakan Sidin kepada batu besar tadi. Apakah tulisannya? Orang wali itu bebarang aja tulisannya wali. Jadi ujar guru Yanno, Habib datang Habib, jadi ada akan ingin japai Sidin di kepala. Lalu tak punya Sidin, apa bacaannya biar menyapai di kepala. Alam nasyrah di Sidin, Inna anzalna di Sidin. Nah, itu aja bacaannya. Nah, jadi terkadang orang-orang yang luar biasa itu kadang-kadang biasa aja bacaannya. Ada orang datang penyakit ini, Fatihah aja sih bacakan. Hampir. Jadi orang-orang yang hebat-hebat itu kadang-kadang biasa aja bacaannya. Cuma orang kontak dengan Allah. Tulis Sidin dibantu, lemparkan Sidin
fanhalat katurabi, maka batu besar itu menjadi lemah seperti tanah, rapai batunya tadi, rapai dan kayak tanah. Wa naba'al ma'u, dan terbitlah air daripadanya. Nah, ini keramat Ahmad bin Abi Bakr Asy'ari. Asing ngaran sejenak, jarang kita tahu. Kemudian Ahmad bin Syekh Abdullah Al-Aidarus, buat dulu sekumpul nih, Al-Aidarus ini keturunannya. Annahu hasalahu halul ghaibah, keramat beliau adalah didapat baginya itu keadaan yang gaib. Sidin ini rancak masuk ke alam gaib, melihat keadaan-keadaan di alam gaib. Wa huwa fi hali ghaibatihi yukhbiru bil mughayyabat, dan beliau pada keadaan gaibnya itu mengkabarkan beliau dengan yang gaib-gaib. Apabila Sidin dalam keadaan gaib itu Sidin berbicara tentang gaib-gaib. Wa yukhbiru bima fil qulubi minal maqasidi wan niyat, dan beliau mengkabarkan dengan sesuatu yang ada di dalam hati mereka daripada tujuan-tujuan, kehendak dan niat-niat. Pian datang ke sini ini, pian datang ke sini hendak ini, pian datang ke sini hendak ini. Tahu Sidin nang gaib aja Sidin tahu, apalagi apa nang di dalam hati kita. Nah, ini luar biasa lah orang-orang yang seperti ini. Jadi wali-wali Allah Ta'ala ini macam-macam diberikan Allah Ta'ala kelebihan, dan terkadang ada yang dilebihkan oleh Allah sehingga kelebihannya itu sangat banyak. Di antaranya yang masyhur kebanyakannya yaitu mengetahui yang gaib-gaib, dan termasuk sesuatu yang gaib yaitu apa yang tersimpan di dalam hati kita, itu termasuk gaib juga. Di dalam hati, siapa tahu yang ada di dalam hati, karena itu adalah sesuatu yang gaib. Kebanyakan orang-orang yang hebat itu mereka banyak dibukakan oleh Allah sesuatu yang gaib. Banyak mereka itu diberitahu oleh Allah tentang keadaan hati-hati manusia. Itu yang luar biasa. Apabila sudah mengetahui sesuatu yang gaib, itu luar biasa. Gaib, melihat sesuatu yang di dalam gaib sana. Karena sesuatu yang gaib di sana itu lebih luar biasa daripada sesuatu yang kita lihat di alam nyata ini. Di alam gaib itu ada matahari, di alam gaib itu ada bintang, di alam gaib itu ada awan. Satu hari Nabi kita masuk ke alam gaib, lalu di alam gaib hujan. Lalu Sidin keluar dari alam gaib, boleh ke rumah terkejut. Bini Sidin, Siti Aisyah, pian kenapa sorban pian hujan basah? Kenapa jadi sorban pian basah? Jadi ujar Rasulullah di alam gaib hujan, di alam kita ada hujan. Nah, jadi belain di alam gaib hujan, di alam kita sini ada hujan. Lalu Aisyah ini waktu itu dibukakan Allah Ta'ala Sidin hati, sehingga Sidin melihat sorban Rasulullah itu basah. Nah, seandainya Aisyah ini kada melihat sorban Nabi itu kada basah, berarti kada terbuka hati ngarannya, kada kasyaf kayak itu. Karena Aisyah ini dibukakan Allah Ta'ala lalu kasyaf, lalu melihat basah sorban Nabi. Kita nang kada kasyaf ini kada basah melihat. Ada orang masuk ke alam gaib misalnya, lalu hujan di sana, kita kada kasyaf, kada basah melihat sorban Sidin tadi. Bagi orang-orang yang dikasyafakan oleh Allah, ia bertakun, ya Rasulullah kenapa sorban pian basah? Ya Nabi, di alam gaib sana hari hujan, menunjukkan bahwasanya Aisyah ini dibukakan oleh Allah Ta'ala sehingga melihat sesuatu yang gaib. Jadi sesuatu yang gaib ini lebih daripada sesuatu yang kita lihat di alam nyata ini. Lebih meyakinkan, lebih memantapkan. Ada orang melihat surga, lalu rajin benar beribadah.
ada orang melihat neraka, ada orang melihat siksa kubur, lalu menjadi orang yang sangat alim. Kenapa? Karena dikatakan Allah yang baik. Karena sesuatu yang baik itu seakan-akan kita sudah melihat hakikat yang sejujurnya, seakan-akan melihat sudah hakikat yang sejujurnya. Hingga situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, mati dalam keadaan membawa iman dan hidayahnya Rabbul Alamin, berkat oleh Allah, berkat kasih Allah. Al-Fatihah. Allahumma